Baik, terima kasih sudah melihat tutorial saya sebelum-sebelumnya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tutorial terkait dengan akreditasi jurnal ilmiah. Tapi ini lebih kepada pengumuman akreditasi jurnal ilmiah. Kapan? Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi sejak Januari 2022 ini kita menunggu kapan sebenarnya pengumuman akreditasi jurnal ilmiah ini diumumkan. Nah, kita sebagai rakyat biasa ya kita berharap semoga jurnal yang kita ajukan bisa, yang mau naik peringkat bisa naik peringkat, terus yang mau pengajuan akreditasi baru ya semoga terakreditasi seperti itu. Nah, kita masih berharap pengumuman ini sama-sama kita tunggu. Walaupun demikian, saya kira tidak salahnya juga kita untuk lihat kembali pengumuman akreditasi yang sebelumnya ya, yang di periode 2 tahun 2021, tapi diumumkan kalau nggak salah di bulan Januari ya, di bulan Januari 2022. Nah, kita coba lihat data jurnal yang sudah diumumkan sambil kita cek dan recheck kembali kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan dan kira-kira apa yang perlu kita cermati dari pengumuman tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi biasanya pengumuman hasil akreditasi itu akan diumumkan di websitenya Arjuna. Nah, jangan salah ya, website Arjuna sekarang sudah di domainnya Kemdikbud ya, kemdikbud.go.id, yang sebelumnya subdomain Arjuna ini masih di arjuna.ristekbrin.go.id. Nah, silakan nanti sama-sama mengamati, memantau update terbaru di website ini ya, di website arjuna.kemdikbud.go.id. Nah, biasanya pengumuman jurnal diumumkan di sana ya. Ini yang yang kemarin periode 2 tahun 2021 ya. Nah, dari pengumuman ini kita bisa mencermati informasi-informasi apa yang perlu kita cek ya. Kalau di sini kan kita lihat ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dan perlu kita cermati. Nah, yang pertama ini ya, bagi usulan akreditasi baru, maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan pada pengelola jurnal. Nah, biasanya sertifikat akreditasi ini diunggah secara bertahap ya, kalau nggak salah, bertahap di websitenya, di akun Arjunanya masing-masing. Nah, jadi bagi yang pengajuan jurnal baru itu jangan tanya-tanya ini sertifikatnya mana, jangan seperti itu. Nah, beri kesempatan kepada pemerintah untuk secara bertahap mengunggah sertifikat di akun Arjuna masing-masing. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, yang reakreditasi naik peringkat, maka sertifikat akan diberikan dan diberikan kepada pengajuan sama ya. Reakreditasi maupun pengajuan baru itu semuanya akan diberikan kepada pengelola jurnal dan tempatnya ada di Arjuna, seperti itu. Poin yang ketiga, bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi turun peringkat, maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan. Nah, sama juga ya. Jadi ini akreditasi baru, akreditasi ulang naik peringkat, akreditasi ulang turun peringkat. Nah, ternyata di sini di poin 3 ini, oh ternyata ada yang reakreditasi dan turun peringkat ya. Nah, nanti kita coba sama-sama cermati dokumen SK akreditasi periode 2 tahun 2021. Ya, seperti itu. Terus yang keempat, ya, usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan telah memiliki sertifikat,
yang masih berlaku masa akreditasi, maka sertifikat baru tidak akan diterbitkan. Dan sertifikat sebelumnya dapat digunakan sampai akhir masa berlaku. Nah, ini yang peringkatnya tetap, sertifikat akreditasinya masih tetap pakai yang lama sampai masa berlakunya selesai. Nanti setelah itu baru mungkin ya, kalau saya pahami ini akan disampaikan setelah masa berlakunya habis. Poin yang kelima, bagi jurnal yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya, serta belum memiliki sertifikat, dapat meminta sertifikat terlebih dahulu. Nah, ini berarti jurnal yang sudah terakreditasi, namanya ada di SK, tapi belum ada sertifikat. Nah, nanti dapat minta sertifikatnya ke yang memberikan sertifikat dalam hal ini adalah kalau kita lihat di sini siapa yang tanda tangan, Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat Kemdikbud, seperti itu. Nah, ini ya yang nomor 6 nih saya kira yang juga tidak kalah penting, bahwa nanti akan diunduh ya, dapat diunduh langsung di akunnya masing-masing sertifikat ininya ya, seperti itu. Berikutnya ini ya, nomor 7, usulan akreditasi yang diusulkan tahun 2021 dan belum melakukan des evaluasi dan belum dinilai. Nah, ini penilaian akan dilakukan pada tahun 2022. Jadi tahun kemarin yang sudah melakukan des evaluasi, lolos des evaluasi, maka akan dinilai tahun ini. Nah, ini yang saya kira Bapak Ibu para pengajar yang berharap cemas nih, ini naik peringkat atau tidak, atau ini terakreditasi peringkat berapa ya jurnal saya. Nah, ini sama-sama menunggu. Karena pada tahun ini kita menunggu penilaian dari jurnal-jurnal yang sebelumnya di tahun 2001 sudah lolos des evaluasi. Yang ke-8, bagi jurnal yang dengan masa berlaku akreditasi habis 2021 dan telah mengajukan akreditasi sebelum masa akreditasi habis, maka status akreditasi yang dimiliki masih berlaku hingga keluar status akreditasi yang baru. Nah, berarti misalnya ya masa berlakunya itu habis di 2021 Desember, nah, seperti itu. Terus maka status akreditasi yang dimiliki masih berlaku hingga keluar status akreditasi yang baru. Nah, seperti itu. Jadi misalnya habis 2021 Desember masa berlakunya habis, terus sampai dengan Januari atau Februari itu belum ada pengumuman ya. Terus maka masa berlakunya masih sampai pengumuman akreditasi yang baru itu ada. Nah, yang terakhir, bagi jurnal yang tercantum dalam surat keputusan Dirjen Dikti Riset dan Teknologi, oke, iya. Nah, jadi yang kemarin baru diumumkan ya, waktu periode pertama dapat mengajukan akreditasi ulang telah menerbitkan 4 nomor terbaru. Nah, dari nomor yang diajukan pada saat akreditasi terakhir. Oke, jadi Bapak Ibu ini juga saya kira ini menjadi catatan penting juga bagi kita bahwa untuk maju reakreditasi ulang atau akreditasi ulang ya, itu sebenarnya harus menerbitkan 4 nomor terbaru dari nomor terakhir yang diajukan pada saat akreditasi. Jadi begini, misalnya kita mengajukan reakreditasi karena habisnya Desember 2021, maka kita mengajukan reakreditasi di bulan Juni. Nah, di bulan Juni. Misalnya ya, di bulan Juni kita ajukan, terus pengumuman keluar di bulan Januari. Nah, maka untuk maju reakreditasi itu dimulai dari bulan Juni 4 nomor ke depan. Jadi misalnya terbitnya Juni dan Desember ya, maka setelah dari bulan Juni 4 nomor ke depan ya. Kalau di sini yang diajukan saat akreditasi terakhir. Nah, jadi misalnya yang diajukan bulan Juni, maka kita mulai dari Desember 2021, Juni 2022, terus
Desember 2022, Juni 2023. Nah, jurnalnya baru bisa maju nanti di Juni 2023, maju reakreditasi seperti itu. Nah, ini apa informasi-informasi yang kita peroleh ya dari pengantar ya, surat pengantar pengumuman hasil akreditasi jurnal ilmiah periode 2. Nah, saya kira itu beberapa poin yang perlu kita cermati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin yang mana? Ya, kita bahas poin yang ini saja dulu ya, poin yang nomor 3. Kalau pengajuan akreditasi baru, saya kira sudah banyak ya, yang sudah ini kita yang reakreditasi juga sudah oke, naik peringkat, ini juga banyak. Nah, ini bagaimana dengan jurnal yang reakreditasi tapi turun peringkat? Nah, kita coba cek dalam lampirannya, Bapak Ibu bisa download di sini ya. Nah, bisa download di sini. Selanjutnya, ini adalah dokumen publik ya, dokumen informasi publik yang sudah diinformasikan kepada publik, kepada kita semua. Jadi, saya kira ini bukan rahasia umum ya, kalau kita coba untuk mencermati satu persatu atau beberapa hal terkait dengan isi dalam sertifikat tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang atau mencermati tentang ini kenapa ya jurnal yang reakreditasi tapi turun peringkat. Nah, ini salahnya apa atau ada hal yang urgent yang seperti apa itu. Nah, kita sama-sama coba telusuri kira-kira kenapa jurnal tersebut turun peringkat. Tapi karena ini sudah lama ya, maka kita hanya menerka-nerka saja sih, tidak tahu persis apa namanya kenapa bisa turun peringkat. Nah, saya sudah coba buka lampiran ya, lampiran pengumuman akreditasi jurnal ilmiah periode 2 tahun 2021. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada apa namanya? Ada 127 ini ya, 127 halaman. Nah, ini saya coba langsung aja sih apa namanya? Control F ya. Control F, selanjutnya saya ketik turun ya. Agar cepat mencari jurnal-jurnal mana saja sih yang atau berapa sih sebenarnya yang turun peringkatnya. Kita coba cari. Nah, sudah. Oke. Ini ada satu jurnal yang turun peringkat dari 2 ke 3. Nah, ini informasi mulai turunnya ada. Ini ya, terus mana lagi? Ini juga turun peringkat 2 ke 3. Ya. Ini jurnalnya juga turun dari 2 ke 3, sama 2 ke 3. Ya. 2 ke 3, 2 ke 3, seperti itu. Jadi, ini ada yang turun dari 3 ke 4 ya. Nah, kita bisa coba cek salah satu jurnal yang ini ya, mungkin kita bisa cek ini dulu, misal jurnal ini namanya Giacchus ya, kira-kira. Nah, kenapa bisa turun peringkat, atau misalnya ini jurnalnya kenapa ya, ada hal apa kenapa bisa turun peringkat dari 3 ke 4 ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kalau kita lihat jadi dari fakta ini bahwa ketika kita mau naik peringkat atau misalnya kita mau maju akreditasi dari peringkat tertentu mau naik, nah itu belum tentu bisa naik, bisa jadi tetap, bisa jadi malah turun ya, turun peringkat. Jadi ini hal yang apa namanya, hal yang wajar ya. Karena kalau kita lihat panduan apa namanya, bukan panduan ya, surat Permenristek Dikti atau BRIN ya pada waktu itu tahun 2018 ya, nomor 19 kalau nggak salah. Nah, itu kan ada tentang akreditasi jurnal ilmiah. Di sana juga ada informasi bahwa jurnal-jurnal yang ada di SINTA ya, atau jurnal yang terakreditasi itu nanti ada
semacam evaluasi secara periodik dalam satu periode akreditasi, ya, apakah nanti bisa naik atau bisa turun seperti itu. Jadi jurnal yang turun peringkat saya sampaikan bahwa itu adalah fenomena yang possible aja, yang apa namanya, yang wajar itu. Mungkin karena tata kelolanya, atau mungkin karena terbitannya, atau mungkin karena hal yang lainnya yang masih dalam satu penilaian, ya, penilaian dalam akreditasi. Bisa jadi misalnya, oh ini substansinya sudah terakreditasi tapi substansinya kok tidak terurus, atau misalnya seperti itu, ya. Atau ini apa namanya, jurnalnya sudah terakreditasi, kenapa manajemennya tidak tidak baik, misalnya terlambat terbit, misal seperti itu. Tapi kita tidak bisa memastikan secara detail bahwa jurnal tersebut itu turun peringkat karena apa. Nah, secara fokus kita nggak tahu, ya, tapi masih dalam ruang lingkup penilaian akreditasi, saya kira seperti itu. Nah, kita bisa menduga-duga misalnya jurnal ini turun peringkat karena apa namanya, kualitas substansinya menurut asesor itu tidak lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kan ketika jurnalnya sudah peringkat 3, nah itu kualitas substansinya bagus. Nah ini kok semakin ke sini semakin tidak keurus misalnya dari sisi substansi, maka menurut apa penilaian asesor ini di bagian substansi agak dikurangi atau misal turun kualitasnya seperti itu. Atau misal dari sisi manajemen, kan ada banyak, ya, ada sekarang itu ada 49 atau 48 ya dari sisi manajemen poinnya. Mungkin dari sisi manajemen ini tidak cukup baik, ya, akumulasinya, maka ini juga bisa turun peringkat. Jadi turun peringkat akreditasi, ya, kalau kita bisa simpulkan bahwa bisa jadi dari sisi substansi atau dari sisi manajemen jurnal tersebut itu ada penurunan kualitasnya, sehingga ketika diajukan akreditasi asesor menilai, oh ternyata ada penurunan kualitas di bagian ini, di bagian ini, dan di bagian ini, seperti itu. Saya kira itu apa namanya, asumsi pribadi saya bahwa jurnal yang turun peringkat itu bisa jadi karena di sisi substansi atau di sisi manajemen ada penurunan kualitasnya, baik apa namanya, kualitas tata kelola maupun kualitas substansi artikel tersebut, seperti itu. Nah, saya kira itu yang apa namanya bisa saya sampaikan dari penjelasan pengumuman hasil akreditasi jurnal ilmiah periode 2 tahun 2021 yang kemarin diumumkan di Januari, ya, kalau nggak salah tanggal 2 bulan tanggal 4 bulan 2 atau tanggal 2 bulan 4, ya, di Februari. Nah, ini semoga bermanfaat bagi kita semua untuk apa namanya, menjadi bahan sebagai evaluasi bahwa oh ternyata jurnal saya ketika terakreditasi perlu dijaga kualitasnya, perlu dijaga apa namanya, terbitannya, sehingga secara keseluruhan baik itu manajemen maupun substansi semuanya baik gitu. Dan ketika ada apa namanya penurunan dalam tanda petik tata kelolanya atau substansi, maka bisa jadi ke depan akan turun peringkatnya, seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas namanya perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Nantikan video tutorial saya berikutnya. Saya Ferry. Selamat siang.